Ternyata itulah doa. Mengusap wajah Papa. Begitu dekatnya. Maka itu semua saudara kita di perjanjian lama, tidak ada kata berdoalah mereka, tidak. Yang ada adalah bertanya, berkata, bersekutu. Aduh, itu indah sekali. Begitu orang pertama yang dekat dengan Papa di surga ditulis di pasal yang keempat kitab Kejadian. Namanya Henokh. Saudara masih ingat Alkitab penulisnya apa? Berpuasalah Henokh, berdoalah Henokh, begitu. Ayo ditulis apa di Alkitab? Cepat. Bergaul. Oh, itu lebih hebat lagi. Henokh bergaul dengan Yahweh 300 sekian tahun lagi. Hebat sekali. Bergaul. Mengapa gereja mengagamakan kekristenan? Akhirnya jadinya cuma ritual dan peraturan. Sehingga hidup dengan Tuhan diatur oleh peraturan buatan manusia. Dan itulah agama. Seperti ayah sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahweh sayang kepada manusia. Ayat itu sangat dibenci oleh iblis. Kenapa iblis benci Mazmur 103 ayat 13 tadi? Karena kalau manusia itu bisa dekat dengan penciptanya, yang namanya Yahweh bukan Allah. Ingat itu baik-baik. Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan pada yang punya Tuhan dan hormati dia. Tapi kita gak boleh menyembah Wisnu, Tuhan orang Hindu. Kembalikan. Saudara, sejak awal Yahweh, itulah nama Bapa kita, sudah menyatakan diri begitu rupa kepada manusia bahwa dia sayang kita. Nah, untuk supaya semua manusia di dunia ini bisa bergaul, bisa bersekutu, bisa proskuneo, maka dia menyatakan diri, aku ini Bapamu. Nah, kalau ayat itu saya balik, maka itu saya katakan setan benci pada ayat itu. Supaya manusia di dunia ini tidak bisa mengenal penciptanya yang sebagai ayah itu tadi, maka dia rusak ayah-ayah di dunia. Begitu ayah-ayah di dunia dirusak, jadi jahat, jadi bengis pada anak-anaknya, maka orang-orang itu sejak kecil disakiti oleh ayahnya sampai mereka dewasa, nggak akan pernah bisa kenal dia sebagai ayah. Maka itu jangan saudara merasa tertuduh, tapi ini fakta. Saya bisa mengenal banyak pendeta dan orang Kristen. Mereka ini dekatnya seperti apa dengan pencipta? Itu dari cara doa. Maaf, dari kata-kata doa. 90 sekian persen saya keliling ke gereja manapun, saya ikut pertemuan Kristen model apapun, yang saya sering temukan cuma kata ini. 90 sekian persen lebih. Tuhan, aku hamba. Kalau toh awal kata itu Bapa kami yang di surga, tapi berikutnya Tuhan, aku hamba. Buat saya, orang itu nggak pernah dekat dengan Bapa di surga. Mungkin masa kecilnya terlalu banyak luka dengan papanya. Maka tiap kali memanggil Papa dalam surga, dia nggak akan tahan. Karena begitu panggil Papa, yang muncul wajah Bapak yang pengisi tadi. Dan itu fakta, sudah. Tahun 84 bulan September, sudah. Saya di Salatiga waktu itu. Saya dapat sebuah pewahyuan. Di antara ratusan, mungkin ribuan pewahyuan yang saya terima dari Papa di surga, hanya satu pewahyuan membuat saya jadi sungguh-sungguh meraung, menangis, dan gemetar. Hanya pewahyuan itu, September 84, saudara.
ketika dia menyatakan diri sebagai Bapa lewat Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Coba lihat Alkitab saudara. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Itu firman terakhir Bapa kita di perjanjian lama. Logika kita sebagai gereja, sebelum dia mengakhiri perjanjian lama untuk memulai perjanjian baru, logikanya, maka firman-Nya harus mempersiapkan gereja. Karena gereja akan lahir, bukan? Harus mempersiapkan Yesus yang akan datang. Apa yang dia persiapkan sebelum Maleakhi mati? Apa yang dia siapkan? Yang Alkitab saudara bilang apa? Hati bapak-bapak dilayani supaya kembali kepada anak-anaknya. Coba saudara perhatikan. Sesimpel itu, sesederhana itu tugas gereja. Saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara, begitu Maleakhi selesai, maka lembar berikut itu ada tulisan apa? Kosong. Betul nggak? Lalu mulai perjanjian baru. Nah, di dalam waktu yang diteliti, kertas kosong itu umurnya 400 tahun. Ngerti maksudnya? Jaraknya itu 400 tahun. Jadi Maleakhi mengakhiri khotbahnya itu ada tahunnya di Israel. Dan sejak Maleakhi mengakhiri khotbahnya sampai dia mati, Bapa di surga tidak bicara sama sekali kepada orang Israel. Buat mereka itu masa yang paling menyedihkan. Mereka panik, mereka bingung. Mengapa Bapa tidak berbicara lagi? Mereka tunggu, saudara, tunggu dan menunggu. Kapan ada firman lagi yang hidup dan langsung itu? 400 tahun kemudian, pertama kali Papa hadir di Israel. Itu ketika Imam Zakaria. Karena ada banyak imam besar, maka mereka mesti diundi untuk tugas keimamatan itu. Nah, imam besar Zakaria hari itu dapat tugas. Dan dia masuk ke bait suci, masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus, melaksanakan hukum itu. Tiba-tiba Papa hadir lagi lewat Gabriel. Dan itulah permulaan perjanjian baru. Jadi dari Maleakhi sampai Zakaria itu 400 tahun. Papa tidak bicara apa-apa. Diam sama sekali. Maka itu sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah ngakui perjanjian baru. Sebab mereka tahu Tuhan mereka nggak bicara lagi kepada manusia. Sampai nanti Mesias datang, baru mereka percaya. Itu yang bayangkan. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi buat orang Yahudi sampai hari ini Mesias belum datang. Mereka masih tunggu. Maka itu kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus itu Mesias, itu anugerah namanya. Orang Yahudi sendiri gak mau percaya. Maka itu kenapa mereka berani berkata, salibkan orang itu, biar darahnya kami tanggung sampai anak cucu kami. Gila betul. Tapi itulah mereka. Karena mereka gak percaya, saudara. Jadi orang Yahudi sampai hari ini masih menunggu. Gembala saudara kan ke Israel. Berapa nanti Pak Samuel? 14. Ketemu orang Yahudi. Mereka itu bencinya kepada Yesus sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya berapa kali ketemu mereka. Dan mereka tahu saya Kristen pendeta lagi. Begitu dengar nama Yesus. Langsung marah. Sampai hari ini. Bahkan seorang Yahudi yang saya pernah ketemui. Dengan marah dia berkata, gara-gara orang namanya Yesus, kami jadi tidak murni sekarang ini. Marahnya luar biasa. Mereka itu benci sampai hari ini kepada Yesus. Mereka gak mengaku. Maka itu kalau kita bisa percaya kepada Yesus Tuhan kita, itu namanya anugerah. Yang Yesus lahir dan hidup di negara itu, bangsa itu sampai hari ini gak mau percaya. Bayang.